Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Desember 2022, Jumat, Hari Biasa Khusus Advent, disusun dan dibawakan oleh Frater Yono Kelen SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul, "Itulah Kehendak Allah." Sakaria dan Elisabet memiliki kesetiaan yang total kepada Allah hingga usia senja mereka. Ketika anak mereka lahir, sempat ada perdebatan dengan tetangga mengenai nama yang tepat dan cocok untuk anak mereka. Tetapi pasangan suami istri ini tetap berpegang teguh pada kehendak Allah bahwa nama anak mereka adalah Yohanes. Mereka percaya nama Yohanes bukanlah sekedar sebuah nama, tetapi di balik nama itu tercurah kasih Allah yang sesungguhnya. Apa maksud pertanyaan dari para tetangga yang berbunyi, "Mau jadi apakah anak ini nanti?" Inilah jawabannya. Sejak awal malaikat Gabriel mengatakan bahwa nama Yohanes akan membawa sukacita dan kegembiraan, sebab ia akan besar di hadapan Allah, dan ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Allah mereka. Kita bersama mendengarkan bahwa setelah Sakaria menulis nama Yohanes pada batu tulis, ia mendapatkan sebuah mujizat, yakni ia kembali berbicara, dan itu merupakan sukacita awal yang Sakaria rasakan berkat kesetiaannya kepada Allah dengan memberikan nama Yohanes kepada putra sulungnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Sosok yang setia kepada Allah seperti Sakaria dan Elisabet di zaman ini semakin kurang kita jumpai. Banyak sekali keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia lebih mendengarkan keegoan diri sendiri ataupun keegoan kelompoknya, sampai ia lupa bahwa ternyata keputusan itu mendatangkan kesulitan dan kesengsaraan bagi orang lain. Bahkan keputusan itu semakin membisukan hati nuraninya. Oleh karena itu, berkat sabda Allah yang kita dengarkan dan renungkan bersama pada hari ini, kita sekalian yang masih diselimuti kebisuan diri perlu belajar dari sosok Sakaria dan Elisabet. Pasangan usia senja ini mengajak kita sekalian kembali mengaktifkan kepekaan hati nurani untuk mendengarkan dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Kepekaan mendengarkan sabda Allah dari hari ke hari akan membongkar segala kebisuan yang kita buat, sehingga perlahan kita semakin berani bersuara tentang kasih Tuhan yang membawa sukacita dan kegembiraan, serta mengajak semua orang untuk kembali kepada Tuhan Allah. Ya Bapa, berkat kesetiaan Sakaria dan Elisabet, semua orang mengalami sukacita, kegembiraan, dan bahkan kembali kepadamu melalui nama Yohanes. Semoga kami pun semakin Engkau sadarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, mendengarkan kehendak-Mu, sehingga setiap keputusan yang kami buat mendatangkan sukacita dan kegembiraan di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Hei saudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.